Gemerlap bintang, bintang nampak bertebaran indah di tengah lautan langit malam. Dan keindahan bintang, bintang itu terasa begitu menghiasi pandangan sang penikmat malam dengan taburan indahnya bintang. Di malam yang terasa mulai cukup larut ini, Adinda sang momi muda, masih begitu sangat menikmati banyaknya cahaya bintang yang bertebaran di langit malam sana. Dari balik jendela kamarnya, ia menatap keindahan bintang. Bintang itu, seolah tak pernah bosan jika terus memandangnya, mungkin karena melihat keindahan gemerlap bintang adalah hal yang sangat disukainya. Ceklek. Suara terbukanya pintu kamar itu pun telah berhasil mengalihkan pandangan Adinda. Dan ternyata sosok yang masuk ke kamarnya adalah sang suami, ya siapa lagi memang jika bukan sang tokoh pria yang telah berhasil menggenggam hatinya. "Mas sudah kerjanya?" serunya bertanya. "Sudah saya, di ruang kerja aku hanya memeriksa 2 berkas penting saja," sahut Al, dengan langkahnya yang mendekati istrinya. "Kap." Sebuah ciuman hangat tak lupa selalu Al sematkan di kening istri tercintanya, dan "Kap, Kap, Kap." Ciuman hangat itu pun juga berkali-kali dirinya sematkan juga di perut buncit istrinya, karena di sanalah darah dagingnya tumbuh dan berkembang. Seolah tak pernah bosan, Al memang selalu menciumi, mengelus, meraba, serta memeluk perut istrinya itu dalam setiap hari. Hal itu dirinya lakukan karena dirinya sadar, selama istrinya Adinda mengandung kedua buah hatinya Agatha dan juga Damian, tak pernah sekalipun Al memperhatikannya. Dan pada kesempatan ini, di mana istrinya mengandung buah hatinya lagi, tentu Al tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan apa yang dilakukannya saat ini adalah salah satu penebusan kesalahannya di masa lalu, pada istri dan juga anak-anaknya. "Sayang, sudah ya lihat bintangnya, waktunya kamu istirahat," serunya lembut. Adinda pun tak mempermasalahkan, dirinya pun mengikuti saja anjuran suaminya. Dan tak lupa setelah itu sang suami pun menarik kembali gorden indah itu untuk menutupi jendela kamarnya. "Kita sudah mau tidur, Mas?" Tapi Adinda belum mengantuk. Serunya setelah menaiki tempat tidur. "Sama, aku juga belum ngantuk sayang, ya kita rebahan saja dulu sayang," sahutnya. Dengan lembut Al menutupi setengah dari tubuhnya dan juga tubuh sang istri dengan selimut hangatnya. Lampu di kamarnya pun masih dibiarkan menyala. Tak ada keriuhan celotehan kedua putranya saat ini, karena kedua anak kembar itu sedang tidur bersama di kamar sang opa dan juga oma mereka, terdengar sunyi memang. Al selalu memandang wajah istrinya. Setiap kali ia memandangnya, bahkan dikala sang istri tengah terlelap, tak jarang bayangan kesalahannya itu masih terus bermunculan dalam ingatannya, bahkan kesalahannya terus bertambah. Namun, sang istri tak pernah enggan untuk memberinya maaf. Tak adil. Sudah pasti memang tak adil. Dirinya yang sudah berjanji akan membahagiakan istrinya setelah menikah, tapi malah membuatnya menangis. "Sayang," panggil Al. "Iya Mas," sahut Adinda. "Aku sudah banyak melakukan kesalahan padamu sayang. Aku yang sudah berjanji akan selalu membahagiakanmu setelah menikah, tapi aku tak bisa memenuhi semua janjiku. Aku sudah gagal sayang, aku sudah gagal membahagiakanmu dengan sempurna." Serunya merasa bersalah, karena itulah kenyataannya. Adinda memiringkan tubuhnya menghadap tubuh sang suami. Ia mengangkat tangan kanan mungilnya untuk meraih wajah tampan suaminya. Adinda mengelus rahang tegas suaminya itu dengan lembut. Sangat terlihat jelas dari kedua sorot mata biru keabu-abuannya itu sedang menyiratkan sebuah rasa bersalah yang begitu mendalam. "Sayang, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku, agar aku bisa menebus semua kesalahanku sayang, katakanlah, aku bersedia melakukan apapun untukmu," seru Al, rupanya dirinya ingin mengganti semua kesalahannya, apalagi yang pernah sampai membuat istrinya menangis. Adinda langsung menurunkan belayan tangannya itu dari wajah suaminya. "Ayo sayang, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan, terutama akhir ini," serunya lagi, sungguh Al benar ingin melakukannya. Mas Al tak perlu melakukan hal apapun untuk semua kesalahan yang sudah terjadi, karena apapun itu, semuanya adalah ketidaksengajaan," sahutnya, namun bersamaan dengan kalimatnya itu ada raut kesedihan di wajahnya. "Tidak, kamu menyembunyikan sesuatu dariku sayang, aku tahu itu, ayolah sayang, jangan kamu sembunyikan apapun dariku, katakanlah, apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku," pintanya lagi dengan sangat.
Mungkin Adinda memang harus mengatakannya, ya, mungkin dirinya memang harus mengatakan kembali apa yang menjadi ketakutannya. Mas Al tak perlu melakukan penebusan apapun untuk kesalahan Mas Al, tapi yang Adinda inginkan dari Mas Al, tetap sama Mas. Adinda minta agar Mas bisa menjaga hati, bisa mencintai Adinda dan juga anak untuk selamanya. Adinda mau, Mas Al tetap berada di samping Adinda dan juga anak Mas, sampai selamanya, hanya itu yang Adinda mau. Sahut Adinda. Al pun langsung memeluk tubuh istrinya dengan begitu erat. Tak bisa Al pungkiri, jika sekeras apapun dirinya meminta agar istrinya itu bisa menuntut sesuatu padanya. Namun, itu semua tak mungkin pernah terjadi, karena istrinya adalah sosok wanita yang sangat baik dan berhati bak malaikat. Sungguh, memiliki istri seperti Adinda, benar suatu anugerah baginya. Terima kasih sayang, sungguh, aku tak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa mengganti semua kebaikan dan keikhlasan hatimu, hanya ucapan terima kasih yang bisa aku lakukan. Sahutnya. Adinda mencintaimu Mas. Serunya tiba dengan tanpa melepas pelukannya dari sang suami. Aku juga mencintaimu sayang, aku sangat mencintaimu, aku mencintaimu istriku. Sahutnya. Dan di malam ini, sepasang suami istri itu mulai bersiap menuju alam mimpi indah mereka dengan saling memberikan rengkuhan hangatnya. Dan bagi Al, memang benar jika dirinya tak perlu melakukan penebusan apapun lagi untuk kesalahannya. Namun, dirinya pasti akan memperbaiki semua kesalahannya meski istrinya tak pernah meminta, itulah yang memang harus ia tunaikan. Cerahnya mentari pagi, seolah memberi semangat pada keluarga itu untuk menikmati waktu pagi mereka. Apalagi sepasang suami istri parubaya itu, benar dilanda dengan rasa bahagia. Mengapa? Karena di pagi hari yang cerah ini keinginan mereka akan terlaksana. Ya, di pagi yang cerah ini, Enrico bersama sang istri Devina, tengah bersiap ingin mengajari kedua cucu kembarnya itu untuk belajar menaiki sepeda. Sesuai dengan keinginan Devina beberapa minggu yang lalu, jika dirinya sangat ingin jika kedua cucu kembarnya itu belajar naik sepeda, karena jika dilihat dari usia Agatha dengan Damian yang sudah berusia lebih dari 2 tahun, nampaknya memang tak ada salahnya jika kedua cucunya belajar sejak dini, toh belajar naik sepeda sangat dapat membantu melatih perkembangan motorik kasar kedua cucunya. Ayo, Agatha Damian, saat belajar naik sepeda ya. Seru Enrico pada kedua cucunya. Yeay, Mian dak cabal upa, mau naik pedana. Seru Damian dengan riangnya. Wajar saja jika bocah kecil itu merasa senang jika diajak bermain sepeda, karena Damian sendiri sering melihat tokoh kartun kesukaannya yaitu Upin dan Ipin yang sering bermain sepeda. Ayo Upa Uma, Mian mau naik pedana, Mian dak cabal. Serunya lagi. Iya sebentar cucu Oma, kalian kan masih belum pernah naik sepeda nak, jadi ya harus dibimbing dulu biar tidak salah nanti, biar aman sayangnya Oma. Sahut Devina memberitahu, agar kedua cucunya menjadi lebih tenang. Jika Damian sudah begitu tak sabar ingin menaiki sepedanya, beda halnya dengan Agatha, bocah kecil yang satu itu, nampak terlihat lebih tenang, tak menggebu-gebu seperti Damian kembarannya, rupanya Agatha sedang melihat dengan cermat apa yang dilakukan oleh sang opa pada sepeda mereka. Pama, anak Al sudah mau dimulai sekarang belajar naik sepedanya? Tanya Al tiba, entah semenjak kapan pria bertubuh tinggi itu berada di dekat mereka. Kamu Al, buat papa sama mama kaget saja. Iya, Agatha dengan Damian akan belajar naik sepeda hari ini nak, maklum, mamamu ini dari kemarin sudah tak sabar agar mereka cepat belajar katanya. Sahut Enrico dengan sedikit melirik pada istrinya. Di mana istrimu Al, kok kamu hanya sendiri? Tanya Devina. Oh, istriku sedang di dapur ma, minta dibuatkan puding mangga sama Bima. Sahut Al. Kedua sepeda mini itu pun sudah siap dinaiki oleh pemiliknya. Dengan dibantu oleh sang opa dan dedi mereka, Agatha dengan Damian pun sudah naik ke sepedanya masing-masing. Yeay, atuh dah naik. Seru Damian senang ketika sudah duduk di atas sepedanya. Hahaha. Kamu senang sekali boy. Sahut sang dedi dengan tawa lucunya. Iya dedi, Mian cenan cetali, talna Mian mulai naik pedana. Sahutnya. Oh begitu rupanya, kalau Agatha bagaimana sayang, apa senang juga? Lanjut Al. Iya dedi, anta cenan cetali bika naik peda. Sahutnya dengan sedikit tersenyum. Ya, meski Agatha cenderung diam saat diajak bermain sepeda,
Tapi sebenarnya bocah kecil itu sangatlah senang, hanya saja dirinya memang tak seagresif kembarannya. Apa kalian sudah siap? Tanya Al. Siap, Dedi. Sahut keduanya kompak. Oke, dengarkan, jika Dedi sudah menyuruh mulai, kalian harus mulai mengayun sepedanya ya sayang, tapi ingat hati mengayunnya. Peringat Al. Iya, Dedi. Sahut keduanya. Karena sudah siap, Al dengan Enrico pun mulai membimbing kedua anak kembar itu. Dan benar saja, baik Agatha maupun Damian, mulai mengayun sepedanya dengan perlahan. Sepasang roda ukuran mini yang terletak di samping kiri dan kanan bagian roda besar yang ada di belakang itu, tentu saja belum dilepas, karena Agatha dengan Damian masih belum bisa menaiki sepeda mereka secara mandiri. Pintarnya anak Dedi, iya bagus my twins boy, seperti itu mengayunnya. Puji Al, ternyata mengajari kedua putranya tak sesulit yang dirinya kira. Nampak Agatha dengan Damian mengayunkan seoda mereka dengan baik. Ayo, cucu Oma, semangat naik sepedanya sayang, semangat sampai kalian bisa. Seru sang Oma Devina senang, lalu wanita parubaya itu pun menggunakan smartphone-nya untuk merekam momen itu. Dedi upa Uma, lihat, Mian Bika naik pedana yeyai. Serunya bahagia, sepertinya Damian sudah mulai pamer akan kemampuannya. Iya, kalian sangat pintar sayang. Puji sang opa. Kedua bocah kembar itu pun asyik terus mengayunkan sepeda mereka. Beruntung karena halaman belakang rumah Al yang sangat luas dan rindang, membuat kedua anaknya sangat nyaman bermain di lingkungan alam sekitar. Agatha dengan Damian, sudah nampak berbelok ke sana kemari, dua saudara kembar yang awalnya menaiki sepedanya secara beriringan itu, kini berpencar menentukan arah jalannya sendiri. Ayo boy, semangat belajarnya sampai kalian bisa. Ujar sang Dedi Al untuk menyemangati kedua putranya. Kedua anak kembar itu pun semakin bersemangat, dan terus mengayun sepeda mereka mengelilingi indahnya halaman belakang rumah sang Dedi. Setelah hampir 1 jam lamanya, sang nyonya muda itu menyibukkan diri di dapur bersama kedua artnya, kini dengan membawa kue ringan hasil olahannya, ia mulai melangkahkan sepasang kaki jenjangnya menuju kamar. Adinda sudah tak sabar ingin memberikan puding hasil buatannya pada sang suami dan juga keluarganya. Ceklek. Pintu kamarnya pun telah berhasil ia buka. Mas, kita temui anak ya, ini Adinda sudah selesai buat puding mangganya. Seru wanita cantik itu pada suaminya. Adinda mengedarkan pandangannya ke hampir setiap sudut ruangan di kamarnya, namun tak ada sosok suaminya. Di manakah suaminya? Mas Al kok tidak ada ya? Tidak mungkin Mas Al mandi, karena tadi sudah mandi, mungkin menemui anak. Gumam Adinda, lalu wanita cantik dengan perut buncitnya itu pun memutar arah dan keluar dari kamarnya. Sedangkan di halaman belakang rumahnya, si kecil Agatha dengan Damian, masih menikmati kesenangan mereka dalam bermain sepeda. Kedua bocah kembar itu seolah lupa dengan hal lainnya, mereka terlalu senang dengan bermain sepeda. Anak Dedi, apa kalian tidak lelah anak bersepedanya? Sudah 1 jam lebih loh kalian main terus, dilanjutkan nanti saja ya bersepedanya. Seru sang Dedi Al agar kedua putranya berhenti bermain meski hanya sejenak. Dak Dedi, Mian mau main, Mian mau telus naik pedana. Sahut Damian dengan masih mengayunkan sepedanya. Agatha yang mendengar anjuran sang Dedi untuk istirahat sejenak awalnya terdiam, namun setelah itu, ia malah melanjutkan mengayun sepedanya. Dedi, kalau Dedi dah lelah, Dedi istirahat ja, bial antakama Mian, main cedili. Seru Agatha setelah mendekati Dedinya. Mana mungkin boy, kalian masih kecil, Dedi tidak mungkin membiarkan kalian belajar naik sepeda sendiri, itu sangat berbahaya nak. Sahut Al karena memang itulah yang dirinya khawatirkan. Dak papa Dedi, tita bika hati. Sahut Agatha, lalu bocah kecil itu kembali melanjutkan mengayunkan sepedanya. Al. Seru Enrico tiba, Al hanya sedikit menoleh saja. Sudah, biarkan saja anakmu bermain, ayo duduk saja, kita awasi mereka dari kursi saja nak. Ajak Enrico. Tidak pak, Al mau berdiri di sini, Al mau mengawasi anak dari jarak dekat. Sahutnya. Tenanglah putraku, anakmu itu, anak yang pintar, mereka tahu cara bermain yang baik, kalaupun mereka terjatuh, mereka tidak akan terluka nak, tempat ini sangat aman, semuanya ditumbuhi dengan rumput yang bagus sangat empuk. Jelas Enrico, ia tahu jika putranya sangat khawatir jika mulai terjadi sesuatu.
Benar juga apa yang diucapkan papanya, seharusnya dirinya tak perlu khawatir jika akan terjadi sesuatu yang buruk pada kedua putranya, karena halaman di kediamannya ini sangatlah aman untuk semua orang, apalagi untuk kedua putra kecilnya, pastilah akan tetap aman. Lihatlah mamamu nak, dia sudah duduk di sana, pasti mamamu itu lelah karena terus berdiri, ayo kita duduk saja. Ajak Enrico lagi, sebelum akhirnya ia berlalu mendekati istrinya. Al pun akhirnya juga ikut melangkah membuntuti sang papa, mengawasi kedua putranya sambil lalu duduk. Tak ada salahnya juga kan? Kenapa kalian kembali? Lelah? Hihihihi. Baguslah kalau kalian lelah. Goda Devina pada suami dan juga putranya. Mas Al ada di sini ternyata. Seru suara lembut seorang wanita, yang tiba-tiba terdengar dari arah belakang tubuhnya. Sayang. Maaf, kamu pasti mencariku sayang? Sahut Al. Dengan langkah pelan, Adinda mendekati suami, serta mama dan papa mertuanya. Mas, Pama, ini, Adinda buat puding mangga, ini rasanya enak, coba Mas Al, papa sama mama, ambil satu mangkok saja. Seru Adinda dengan meletakkan beberapa mangkok kecil yang memang sudah berisi potongan puding mangga. Aduh, terima kasih sayang, pasti ini rasanya enak, mama mau coba satu dulu deh. Seru sang mama mertua Devina, nampaknya ia sudah tak sabar ingin segera mencicipi puding buatan menantu kesayangannya. Papa juga mau satu. Seru Enrico juga, lalu ia pun segera mengambil pudingnya juga. Mas, anak kemana, kok Adinda tidak melihat mereka dari tadi? Karena memang itulah yang Adinda cari sepanjang pandangannya. Itu mereka sayang. Tunjuk Al. Adinda pun langsung menoleh kemana arah tangan suaminya itu menunjuk. Dek. Dan betapa terkejutnya Adinda setelah dirinya mengetahui jika kedua anaknya sedang berjalan berputar sangat asyik dengan sepedanya masing-masing. Adinda menatap tak percaya, jika kedua putranya ternyata sudah naik sepeda ayun. Momi, ayo cini Momi, lihat, Mian kama anta naik peda. Seru Damian senang dengan manggil mominya. Sontak Adinda pun langsung berdiri dan melangkah mendekati kedua putranya. Melihat sang Momi yang sedang berjalan mendekati mereka, tentu membuat kedua anak kembar itu tak tinggal diam. Sayang hati jalannya. Peringat Al. Agatha dan Damian memutar arah sepeda mereka untuk mendekati sang Momi. Rupanya kedua anak kembar itu sudah cukup lihai dalam mengayunkan sepeda mereka. Momi lihat, Mian dah bika naik pedami. Serunya setelah ia berada di dekat Mominya. Ya Allah nak, kalian sudah bisa mutar sepedanya, hati sayang. Sahutnya khawatir. Tenang, Mi, Tita dah bika main pedana, Dadi Momi dan Antatu tiata lo Tita main peda. Sahut Agatha menenangkan, ia tahu jika sang Momi sangat khawatir melihatnya. Berhenti dulu ya nak main sepedanya, dilanjutkan nanti sore lagi ya sayang, coba ini lihat, tubuh kalian sudah berkeringat nak, pasti kalian sudah dari tadi mainnya, dilanjut nanti lagi ya sayang. Pinta Adinda. Dat bika mi, Tita cuta main pedana dulu mi, Tita cenan bika main pedami. Tolak Damian, rupanya ia tak mau berhenti bermain sepeda. Adinda terdiam saat mendengar jawaban dari putranya. Jika sudah menyahut seperti itu, sudah pasti anaknya tak mau disuruh berhenti bermain. Jujur sebenarnya Adinda sedikit kecewa dengan penolakan putranya itu. Ya sudah, anta mau istirahat mi, anta mau nanti jam mainna. Sahut Agatha tiba-tiba. Entahlah, nampaknya Agatha bisa merasakan jika sang Momi sangat berharap jika dirinya dan sang kembaran mau berhenti bermain, oleh karenanya, Agatha dengan secara sepihak ingin berhenti dari aktivitas bermainnya. Baiklah nak, kalau Agatha mau berhenti main, itu Momi sudah buatkan kalian puding mangga. Sahutnya senang. Anta mau mi? Sahutnya. Damian bagaimana nak, Damian masih mau lanjut main, atau dilanjut nanti sore aja? Rupanya Adinda masih memberikan tawaran pada putra yang satunya. Damian tak langsung menyahut, bocah kecil itu nampak berpikir sejenak. Dirinya sangat senang bisa bermain sepeda, tapi, jika tak ada Agatha yang bersamanya, pasti juga terasa membosankan, dan pastinya tak akan seru. Iya dah mi, Mian mau istirahat dulu, nanti jalandut mainna. Sahutnya, akhirnya Damian sepakat juga untuk melanjutkan bermain sepedanya di sore hari nanti.
Ibu muda dengan kedua anak kembarnya itu pun berjalan beriringan mendekati tiga sosok yang sedang duduk di kursi meja yang ada di halaman belakang itu. Nampak Damian sedang memperhatikan beberapa mangkok kecil yang sudah tersedia di meja sana, mungkin itu puding mangga yang dimaksud oleh mominya. Akhirnya kalian berhenti juga mainnya My Twins Boy? Seru Al setelah kedua putranya datang mendekat. Namun baik Agatha maupun Damian, sama sekali tak menyahut seruan Dedi mereka. Karena kedua putranya akan segera makan puding, Adinda pun membimbing kedua anaknya itu untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Meski mereka akan makan menggunakan sendok, tetap saja, Adinda akan membersihkan kedua tangan anaknya terlebih dahulu. Ayo nak, ini puding kalian. Seru Adinda dengan menyodorkan masing satu mangkok puding pada kedua putranya. Maci Momi, sahut keduanya kompak. Selesai berdoa sebelum makan, Agatha dengan Damian pun langsung menyantap puding itu. Mereka berdua memakannya dengan begitu lahap, seolah tak ingin jika seorang pun memintanya. Kalian lahap sekali makan pudingnya boy, seperti tak ingin diminta orang saja. Sindir Al. Pudin na enak cetali Dedi, mian cuta. Serunya. Enak cetali pudinna. Timpal Agatha. Hihihihi. Untung saja kalian berhenti main sepedanya, kalau tidak, sudah Oma habiskan semua puding ini. Godanya. Ih, dak bolehlah, yan buat pudin natan momina mian, dadi, mian duda halus mamam pudinna. Protesnya. Hihihihi. Ternyata Devina masih cekikikan. Ma, sudahlah ma, jangan mulai lagi, nanti kalau cucu kita nangis, kan kita juga yang repot. Peringat Enrico. Menurutnya ada saja istrinya itu, di saat senang seperti ini, masih saja suka menggoda kedua cucunya. Dan kini, keluarga Giorgino itu pun menikmati waktu kebersamaan mereka. Terlihat sederhana memang, namun begitu membahagiakan. Suasana di ruangannya terasa begitu tenang. Tak ada lagi aroma yang seperti obatan yang dirinya rasakan beberapa hari yang lalu. Ya, sudah semenjak tadi sore, Diandra telah diperbolehkan oleh pihak rumah sakit untuk pulang setelah kondisi dirinya dinyatakan telah membaik. Di waktu yang sudah cukup malam seperti ini, wanita berparas cantik itu nampak beberapa kali menatap, memindahkan dan meletakkan kembali ponselnya, entah apa yang diinginkannya. Apa aku telepon Randy sekarang, tapi... Bagaimana? Aku malu yang mau mengatakannya. Apa Randy masih mengharapkanku? Sepertinya masih, iya, kan dia pernah mengatakan akan setia menungguku. Gumamnya bingung. Kebingungan itu membuat Diandra tak tahu harus berbuat apa. Namun, hatinya pun juga tak bisa dibohongi jika saat ini, ia mulai membuka hatinya untuk Randy. Tak ingin kebingungan ini terus berlanjut. Diandra pun memutuskan untuk menghubunginya saja, iya, memang harus begitu. Tut. Sambungan teleponnya masih berlanjut. Halo, iya Di, ada apa? Sahut Randy. Diandra tak langsung menyahut, entah mengapa tiba lidahnya terasa keluh. Diandra, halo Di. Sahut Randy lagi. Halo Dia, ini benar kamu yang menelpon? Iya, ini memang benar aku. Sahutnya gugup. Di, kamu tidak apa kan? Kenapa suara kamu terdengar gugup begitu? Tidak Ren, tidak apa. Sahutnya. Lalu ada apa Di? Kenapa kamu menelponku? Kamu perlu sesuatu? Tanya Randy. Lagi Diandra merasa bingung. Haruskah dirinya mengatakannya pada Randy? Tapi, rasanya sangat malu jika menanyakannya. Halo Dia, kok malah diam sih? Ayo katakan padaku, kamu sedang perlu apa? Aku siap membantu. Sahutnya. Ren, itu. Tentang waktu itu, apa? Kamu masih akan setia menunggu? Tanya pada akhirnya, jujur ia merasa malu yang menanyakannya. Menunggu apa Di? Ayolah Di, aku tak paham maksud ucapanmu. Sahut Randy. Itu, tentang kalimatmu yang pernah kamu ucapkan, kamu pernah mengatakan padaku, jika kamu akan setia menungguku sampai hatiku mulai bisa menerimamu. Apakah penantianmu itu masih berlaku untukku Ren? Seru Diandra pada akhirnya, karena itulah yang ingin dirinya ungkapkan. Di, apa aku tidak salah dengar? Kamu menanyakannya? Tentu saja itu masih berlaku Di, sampai kapanku aku akan menunggumu, jika tidak mungkin aku masih seorang diri sampai selama ini Di.
Sahut Randy. Seulas senyuman manis nampak nyata di kedua sudut bibir Diandra. Hatinya sangat senang karena ternyata perasaan Randy masih belum berubah padanya. Di, kamu masih ada Di, kenapa tak menyahut? Ren, aku akan mengatakan semuanya tentang perasaanku. Aku mau besok kita bertemu. Aku ingin mengatakan semuanya Ren, ini penting. Jelas Diandra. Di, apapun itu, jika menyangkut tentangmu, semuanya penting bagiku Di. Sahut Randy. Lagi Diandra tersenyum dibuatnya. Dirinya merasa senang dan juga terharu. Dan mungkin Randy lah yang akan menjadi labuhan hatinya.